wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi. Ini dia senjatanya. Syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari-mari sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kita diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki kita mengikuti atau melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah kita pada hari ini dan juga pada hari sebelumnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pekan kedua ini, Jumat pekan kedua, pekan pertama ya, maaf, Jumat pekan pertama. Pengen kedua aja. Hadir Pak Ustaz Toto Haryanto yang insyaallah akan membahas kitab Adabul Mufrad. Itu mari sama-sama kita ikuti. Namun sebelum kita ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Toto tadi, nantinya kita ingin menyampaikan bahasanya mungkin ada ibu yang belum tahu atau bapak-bapak juga, bahasanya pada hari ini tadi pukul 10 telah meninggal dunia Ibu Hajah Latifah binti Lubis yang bertempat tinggal di RT 7 RW 19. Alhamdulillah almarhumah telah dimakamkan tadi pada asar. Begitu kita bersama-sama kirimkan doa dan sama-sama kita baca surat Fatihah. Semoga Allah senantiasa menerima segala amal kebaikannya dan mengampuni segala hilang dan salahnya. Al-Hadiniyah wa kunatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin alamin. Semoga Allah senantiasa mengabulkan harapan dan permohonan kita. Baik jemaah sekalian, kita buka saja acara kajian pada malam ini dengan sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Toto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari jawab salamnya kayaknya semangat nih. Udah habis kajian kayaknya. Oh gitu ya. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 4 jempol buat bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Yang amat kami hormati, kami muliakan guru kami, ada Ustaz Aji, ada Ustaz Lukman, semua ibu bapak yang kami hormati dan memuliakan, para kesepuhan. Semoga semua kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala
dengan wasilah berkumpulnya kita pada malam hari ini ba'da salat maghrib, dilanjutkan dengan kita insyaallah membacakan beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali kita mendengar dari guru-guru kita bahwa Rasulullah menjanjikan bahwa kalau kita berniat dari rumah, sudah kita niatkan untuk setelah maghrib kita niat berkumpul untuk talabul ilmi, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allam al-ilma ghufira lahu qabla yakhtua. Barang siapa orang yang berniat untuk mencari ilmu agama Allah, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang mencari, barang siapa orang yang berjalan di atas titian untuk mencari ilmu agama Allah, maka pada hakikatnya orang tersebut sedang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Om Yono, Om Khotib, kalau tadi dari rumah berjalan ke sini dari RT 6, dari RT 11 jalan ke sini, mansalaka tariqan yaltamisu fihi ilman, jalan dari rumah, kelihatannya berjalan menuju Masjid Al-Ikhlas yang sama-sama kita bangun ini. Namun pada hakikatnya menurut Rasulullah SAW, kita semua sedang berjalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan ini sebagai latihan awal kita, jalan kita menuju surganya Allah di dunia ini. Nanti di akhirat kelak kita akan berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala bareng-bareng insyaallah. Amin ya rabbal. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari sampai masih di sekitar bab doa. Doa-doa yang seringkali dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saking banyaknya doa-doa Rasulullah itu, beberapa kali pertemuan belum selesai-selesai nih. Saking banyaknya doa-doa yang diucapkan, dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sangat utama, beliau mengatakan bahwa ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah saripatinya ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Kenapa demikian? Ulama kemudian mensyarah hadis ini karena dalam doa itu ada kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada tauhid bahwa kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain, bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau kemudian Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisari, otaknya, jantungnya ibadah kita. Dalam setiap doa, dalam setiap ibadah ada doa, dalam salat ada doa, dalam zikir ada doa, dalam segala hal ada doa. Maka wajar kalau kemudian Rasulullah mengatakan doa adalah intinya ibadah. Karena dengan berdoa menunjukkan betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kita yang butuh, Allah yang memberi, kita yang meminta, Allah yang memberi, kita yang miskin, Allah yang kaya, kita yang butuh, Allah yang mencukupi kebutuhan kita. Sehingga kemudian dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Nah, pada malam hari ini kita sampai ke hadis nomor 686 tentang doa ketika Rasulullah SAW menghadapi ketika turun hujan. Nah, ini musim hujan ya, pas nih doanya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a nashi'an fi ufuqin min afaqis sama taraka amalahu wa in kana fi salatin thumma aqbala alaihi fa in kashafahu Allahu hamidallah wa in matarat qala Allahumma sayyiban nafi'a. Hadis ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha.
istri Rasulullah yang cerdas, yang banyak meriwayatkan hadis-hadis, terutama tentang hadis ibadah dan hadis-hadis kesehariannya Rasulullah. Bahkan ulama fikih mengatakan 3/2 dari hadis-hadis tentang ibadah itu diriwayatkan dari jalur Aisyah. Karena apa? Karena beliau memang sangat dekat dengan Rasulullah, sehingga keseharian Rasulullah ya beliau tahu. Kemudian beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang keseharian Rasulullah SAW, termasuk salah satunya doa apa yang dipanjang oleh Rasulullah ketika menghadapi hujan. Beliau berkata, karena Rasulullah SAW, Rasulullah itu senantiasa atau selalu idza ra'a nasyi'an fi ufuqin, apabila beliau melihat kumpulan awan di salah satu ufuk langit, mendung lah bahasa kitanya. Kalau Rasulullah itu melihat awan mendung gitu ya di langit, taraka amalahu, Rasulullah meninggalkan kegiatannya. Ya. Apabila Rasulullah SAW misalkan sore hari atau siang hari atau kapanpun lihat mendung, awan bergumpal-gumpal, Rasulullah menghentikan kegiatannya. Wa in kana fi sholatin, walaupun beliau sedang sholat, dalam hal ini adalah sholat sunnah dalam hadis ini. Tsumma aqbala alaihi, kemudian Rasulullah menghadap ke awan tersebut. Misalkan awannya di sebelah sana, beliau lagi ngobrol di sini, lagi ngasih tausiah atau lagi apa di sini dengan para sahabat, tiba-tiba mendung. Ada di sana awannya, beliau menghadap ke awan tersebut. Tsumma aqbala alaihi fa in kasyafahu Allahu hamidallah wa in maqarat qala Allahumma shayyiban nafi'an. Kemudian beliau menghadap ke awan tersebut, memperhatikan awan tersebut. Apabila awan itu disingkapkan oleh Allah, fa in kasyafahu Allahu, kalau seandainya kemudian Allah menghilangkan awan tersebut, perlahan-lahan hilang, Rasulullah memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi wa in maqarat, kalau awan itu kemudian berubah menjadi hujan, membawa hujan, kemudian Rasulullah mengucapkan doa, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang membawa manfaat. Ini sudah sering kita hafal. Nah sekarang tahu nih riwayatnya seperti ini, bahwa Rasulullah SAW seringkali mengucapkan doa ini, Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang membawa manfaat, bukan hujan yang membawa madarat, bukan hujan yang membawa banjir bandang, bukan hujan yang membawa malapetaka, tapi hujan yang membawakan ada airnya cukup, nggak terlalu banyak, sedang buat pengairan air pertanian cukup, buat air sumur cukup, buat apa lagi? Mandi kebo. Mandi. Sekarang ada lagi hujannya kena mikroplastik katanya. Dengar? Ya hujannya mengandung mikroplastik, partikel-partikel plastik katanya gitu ya. Di Jakarta tuh. Itu karena banyak sampah. Makanya Islam mengajarkan kebersihan. Ini ulah kita sendiri. Zaharul fasada fil barri wal bahr ya. Telah nampak kerusakan di langit, di bumi dan di laut karena ulah kita manusia. Sampah nggak keurus, mau diurus kagak mau diurus, tetap buang sampah sembarangan. Akhirnya itu tuh kepanasan, mungkin menguap, tarik ke atas, ke bawah hujan, ke bawah awan, hujan turun dari mikroplastik. Jadi nggak sehat air hujannya. Itu sunatullah. Kalau kita tidak mengikuti saran-saran perintah Rasulullah untuk menjaga kebersihan, ya itu seperti itu. Ya. Maka Rasulullah sekali lagi apabila melihat gumpalan-gumpalan awan, beliau menghadap kepada awan tersebut seraya memohon jangan istilahnya turunkan azab melalui awan ini. Karena apa? Karena Rasulullah tahu takut kalau seandainya awan itu seperti awan yang diturunkan kepada kaum Nabi Hud alaihi salam. Bagaimana?
Kaum Nabi Hud alaihissalam ketika mendustakan Nabi Hud alaihissalam itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan awan yang menurunkan hujan badai kepada mereka. Sebagaimana tergambar dalam surat Al-Ahqaf ayat 24. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila aydiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih rihun fiha 'adzabun alim. Rasulullah ini takut awan itu sama seperti awan yang akan menimpa kaum Nabi Hud alaihissalam. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Summa tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Dengan awan itu, awan yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum-kaum yang berdosa. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Rasulullah ini takut kalau melihat awan mendung yang luar biasa tuh, takut Rasulullah ini. Takut azab Allah diturunkan, karena bisa saja diberikan azab sebagaimana kaum Nabi Hud alaihissalam dihancurkan dengan awan yang menggumpal-gumpal sehingga mereka tidak disisakan, diporak-porandakan oleh angin puting beliung. Ya. Maka Rasulullah takut. Ya. Kalau kita enggak, senang. Bahkan ada pemburu badai ya Ustaz. Ya enggak. Kalau kita takut, Rasulullah tuh takut gitu, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian Rasulullah menghadap ke awan tersebut, berdoa semoga ini tidak membawa bencana. Dan kalau dia memuji Allah, kalau seandainya awan itu kemudian pecah hilang, kalau kemudian hujan, terjadi hujan, turun hujan, Rasulullah mengatakan Allahumma shayyiban nafi'an. Hafal gampang ya? Hafal kan? Oh boy. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang membawa manfaat. Itu aja deh. Kalau misalkan belum apa ya, si Toto kemarin ngomong apa sih? Allahumma apa? Ya udah bahasa kita aja, ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang membawa manfaat. Gitu cukup. Nanti sambil pelan-pelan kita meniru ucapan doanya dari Rasulullah, karena sudah kita aja bahas kemarin. Doa-doa Rasulullah itu adalah jawami'ul kalim. Ya, apa itu jawami'ul kalim? Kalimatnya pendek, kalimatnya mudah dipahami, tapi mengandung makna yang mendalam. Coba, kalimatnya pendek sekali. Allahumma shayyiban nafi'an. Gampang sekali diingat, Allahumma shayyiban nafi'an. Tapi di dalamnya jawami'ul kalim, di dalamnya itu terhimpun tauhid. Allahumma ya Allah, artinya kita butuh kepada Allah. Kita yang meminta, Allah yang memberi. Ya Allah, dengan rendah hati kami memohon. Shayyiban nafi'an, jadikanlah hujan ini hujan yang membawa manfaat, hujan yang tidak memadorotkan kita, hujan yang tidak berlebihan, hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, hujan yang memberikan air minum kepada hewan dan manusia. Pendek. Maka doa Rasulullah itu termasuk ke dalam jawami'ul kalim. Jadi pendek namun bermakna sangat dalam sekali ya. Selanjutnya, nih ada doa begini. Hadatsani Qais qala ataitu khabbaban wa qad istaqwa sab'a wa qad tawa sab'an wa qala laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil mauti la da'autu bih. Qais menceritakan kepadaku, ia berkata, aku menemui Khabbab sementara ia sudah melakukan pengobatan kai sebanyak 7 kali. Jadi ada seorang sahabat namanya Khabbab, sakit.
Dia sampai sudah berobat dengan kai itu yang pakai besi panas ya. Mungkin apa ya obatnya, apa luka yang nggak sembuh-sembuh atau apa. Sampai 7 kali gitu ya. Belum sembuh juga. Kemudian dia mengatakan kalau sekiranya Rasulullah SAW tidak melarang kita berdoa untuk meminta kematian, niscaya aku akan berdoa dengannya. Nah, ini bagi orang-orang yang sakit. Sabar, intinya adalah sabar. Allah memberikan sakit kepada kita agar kita berusaha, sekaligus kita agar kita menjadi orang-orang yang sabar. Sehebat apapun usaha kita, secanggih apapun peralatan dan pengobatan yang kita lakukan, dan dunia kesehatan menemukannya, kalau Allah belum merestuinya, niscaya kesembuhan itu tidak akan pernah kita raih. Karena apa? Fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Ketika kita sakit, maka Allah lah yang akan menyembuhkan. Kita hanya berusaha saja. Allah yang akan menyembuhkan. Ya. Walaupun udah di ring berkali-kali sampai disebut Lord of the Ring. Jangan senyum-senyum Pak Jo di samping sebelah sana. Lord of the Ring. Udah berapa ringnya Pak Jo? 2, Masya Allah. Yang ngomong 1 ya. Yang ngomong 1. Korban MCU. Nggak ada keluhan. MCU, pas MCU treadmill, kuat, 7 menit lari kecil lagi, kuat 10 menit, kuat, wah hebat sih ini, terus sampai 14 menit, udah selesai, udah kirain udah Pak ternyata resultnya, hasilnya pada fase istirahat itu di gambaran EKG-nya ya Mas Tok, ada ST depresi. Itu menunjukkan adanya iskemik di salah satu pembuluh darah jantung. Waduh, iskemik itu kurang darah, pembuluh darah jantung. Waduh, ternyata diam-diam nih punya celengan. Tapi alhamdulillah ketahuan. Jadi ada penyumbatan di salah satu pembuluh darah jantung saya waktu itu. Ini cerita aja, sekalian pendidikan kesehatan sedikit. Jadi ada salah satu penyumbatan di pembuluh darah jantung saya di LAD namanya ya. Salah satu pembuluh darah di jantung saya ada yang tersumbat. Dan itu tidak menimbulkan keluhan. Padahal justru itu yang berbahaya karena tidak menimbulkan keluhan. Kalau ada keluhan ya kan enak, kita sesek lah kalau beraktivitas. Seringnya orang-orang dengan sakit pembuluh darah dengan sakit jantung, sakit pembuluh darah itu biasanya naik tangga cepat capek, ya, aktivitas sedikit, jalan sedikit capek, apalagi main pingpong. Orang-orang 6 set, kita baru 1 set udah terengah-engah, jogging, udah nggak, kadang-kadang aduh cepet capek, main bola apalagi, itu terengah-engah, kadang-kadang nyeri dada sebelah kiri yang menjalar ke belakang, ke punggung belakang. Dada kiri menjalar ke belakang, itu ciri khasnya. Kalau kayak gitu kan ada keluhan. Nah ini nggak ada keluhan. Pas diperiksa ternyata ya di kateterisasi namanya ya, di kateterisasi ya terlihat jelas ada satu sumbatan. Kemudian dipasanglah ring 1 supaya yang tadinya tersumbat dilebarin lagi, dipasang ring, ditahan ya, supaya aliran darahnya lancar. Jadi itulah pentingnya medical check up ya, penting juga itu Ustaz Acil. Kalau ada yang fasilitas medical check up di kantornya pakai, kadang-kadang kita kan males ya, kadang-kadang kita males, ada pada fasilitas. Kalau nggak ada ya memang udah dari sononya kan, ya udah terima aja ya. Insyaallah pola hidup sehat harus tetap kita laksanakan. Makan ya udah umur segini ya jangan terlalu kayak masih umur 20, 30, 40 ya. Umur mulai gocap ke atas, 50 ke atas itu memang harus sedang ngerem lagi, kapan lagi gitu ya. Ngerem gitu, berusaha lah, goreng-gorengan dikurang-kurangin. Ya, cukup 1 aja, 1 tambah 1. Jangan ya. Goreng-gorengan Ibu,
teman saya jangan, loh itu kan laki. Kata siapa? Teman saya perempuan banyak, perempuan aja ada. Yang seangkatan sama saya, umurnya umur kita ini umur 50, 49 gitu ya. Itu udah pada dipasang ring. Masya Allah. Ini cerita aja. Ayo pola hidup sehat kita mulailah dari sekarang. Makan harus mulai diatur, jangan asal maunya aja. Olahraga udah jangan, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya jalan kaki aja, jalan kaki. Seumuran kita itu nggak usah olahraga yang ada lawannya. Ya Om Didit ya. Oke? Olahraganya Om Didit jangan yang ada lawannya. Olahraga yang ada lawan apa? Itu apa? Misalnya bulu tangkis, kan ada lawannya. Itu biasanya secara emosional kita akan ikut, wah, yang menang kita nih. Itu main tenis meja, itu ada lawannya. Main futsal, wah biar ngegolin gimana nih? Udah kita udah capek, tapi kita inget capek karena ada musuhnya. Apalagi grup kita udah kebobolan. Ya nggak, Saudara Cil? Itu secara manusiawi kita udah memang pengen, ya Pak Bambang, hati-hati. Ya kalau santai-santai aja, jangan, maksud saya jangan terlalu berlebihan. Oke, pingpong, tapi untuk for fun aja, untuk senang-senang aja. Bukan lagi untuk kita prestasi, wah saya bisa mengalahkan ini, wah nggak usah. Ya, kalau seumuran kita, apalagi yang sudah terdiagnosa dengan sakit jantung, pembuluh darah jantung, disarankan olahraganya yang tidak ada lawan, yang sendiri aja. Jalan sama istri pagi-pagi 2-3 kilo. Yang disebut olahraga adalah, ya sebentar hadisnya ntar dulu ya. Yang disebut dengan olahraga adalah bergerak terus-menerus minimal 30 menit. Tuh namanya olahraga. Gerak kita terus-menerus 30 menit minimal. Kalau 5 menit ngobrol ketemu teman, gimana? Ngobrol lagi, jalan lagi, ketemu lagi. Namanya mantan RW ya kayak beliau. Temennya banyak, satu pilada gotol. Ketemu baru jalan 2 menit, ketemu lagi ngobrol. Itu bukan olahraga namanya. Itu namanya apa? Sosialisasi namanya. Yang namanya olahraga adalah bergerak terus-menerus minimal selama 30 menit. Itu baru namanya olahraga. Dinilai olahraga. Gitu ya. Sekali lagi harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan maksa intinya ya. Lanjut kepada doa yang selanjutnya. Nah, tapi jedernya ini kan udah ya pada 2 pertemuan yang lalu ya. Kalau terlalu banyak doa Rasulullah itu udah dikasih clue-nya oleh Rasulullah. Saking banyaknya doa Rasulullah kita nggak hafal kan? Ya, dikasih kan kuncinya oleh Rasulullah. Nanti di akhir kita bacakan lagi agar kita senantiasa ingat. Doa selanjutnya an ibni Abi Musa an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u bi hadzal du'a. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini, Rabbighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kullihi wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli khata'i kullihi wa amdi wa jahli wa hazli wa kullu dzalika inni Allah ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ya. Itu doa Rasulullah. Ya Allah, wahai Allah, Rabbku, ampunilah aku atas kesalahan-kesalahanku, ketidaktahuanku, sikap berlebihanku, bahasa Indonesianya, dalam segala urusanku dan apa yang Kau lebih mengetahuinya. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan itu kita nggak sadar bahwa itu adalah kesalahan, dan Allah pasti Maha tahu. Maka kita mohon ampuni ya Allah dosa yang sengaja saya lakukan atau dosa yang saya nggak sadar bahwa itu adalah dosa. Ya? Nggak sadar kita dosa, tapi kita melakukannya. Nah, minta ampun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ampunilah seluruh kesalahanku, kesengajaanku, ketidaktahuanku, dan gurauanku, senda gurauku yang berlebihan. Ya Allah, ampunilah aku atas dosa apa yang telah aku lakukan dan apa yang belum aku lakukan, apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku tampakkan. Dosa itu, maksiat itu, ada yang sengaja kita tampakkan
Bangga kita dengan maksiat yang kita lakukan, atau ada yang sembunyi-sembunyi kita melakukannya. Malu sih ada, tapi dilakukan juga. Ada yang begitu? Dosa, maksiat, tahu ini kita maksiat, makanya lakukannya ngumpet-ngumpet, gitu ya. Nah, kita minta ampun tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu nih wa ma asrartu wa ma a'lantu. Dosa-dosa yang aku sembunyikan, melakukannya ngumpet-ngumpet, nyipet duit orang, ngumpet-ngumpet kan nggak mungkin nyolong terang-terangan. Kecuali korupsi juga ngumpet-ngumpet di belakang meja ya. Atau wa ma a'lantu, atau sesuatu yang memang kita sengaja, kita berdosa tapi kita sengaja pamer di depan orang. Wah, mabok kayak gaya. Pengen dilihat orang segala macam. Nah, itu kita minta ampun. Mungkin kita pernah melakukannya. Mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anta 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mudah bagi Allah untuk mengampuni siapapun yang berdosa di antara kita. Ya, mau dosamu yang sengaja, yang enggak sengaja, kita minta sama Allah agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya sama. Oke. Nah, ini An Mu'ad bin Jabal qala akhadha bi yadiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meraih tanganku sambil bersabda. Mu'ad ini kesayangan Rasulullah SAW. Ya Mu'ad, tarik tangannya, tangan Mu'ad oleh Rasulullah. Qultu labbaik. Ya Rasulullah, saya memenuhi panggilanmu. Qala inni uhibbuka, masya Allah. Saya sangat mencintai kamu wahai Mu'ad. Qultu, kemudian Mu'ad berkata, wa ana wallahi uhibbuka. Saya pun ya Allah demi Allah wahai Rasul sangat mencintai engkau. Qala ala u'allimuka kalimatin taquluha fi duburi kulli salatik. Apakah mau aku ajarkan kepada kamu satu doa yang engkau harus baca di setiap selesai sholat kamu, setelah selesai sholat. Ala wa'allimuka kalimatin taquluha fi duburi kulli salati. Apakah mau aku ajarkan suatu doa yang engkau harus baca di setiap akhir salat kamu? Qultu, kemudian Mu'ad mengatakan, "Na'am." Ya mau ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada saya apa doanya. Kemudian Qul, katakan Mu'ad, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini doa ini udah kita hafal. Kadang-kadang kita baca, kadang-kadang tidak kita baca. Yang sudah hafal dari sekarang dawamkan doa ini. Karena Rasulullah wanti-wanti kepada Mu'ad bin Jabal sambil dipegang tangannya. Mu'ad, saya itu sayang banget sama kamu. Udah itu nggak ada lagi deh. Puncaknya kebahagiaan kita disayang oleh Rasulullah. Makhluk yang paling dicintai oleh Allah mencintai kita. Udah finish, udah selamat kita dunia akhirat udah pasti. Ini ajarin gimana? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, baca ini. Allahumma a'inni, ya Allah tolong saya, tolong aku untuk selalu mengingatmu. Allahumma a'inni, tolong saya ya Allah, ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu. Nah, ini kan tauhid lagi, doa itu tauhid. Kita tuh lemah, maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat anak lupa sama Allah, ingat pekerjaan lupa sama Allah, ingat hutang apalagi ruwet pusing. Lupa kita sama Allah Subhanahu wa taala, padahal Dialah yang akan menyelesaikan setiap permasalahan kita. Maka kita minta tolong, Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, tolong saya untuk senantiasa ingat kepadamu. Bimbing saya untuk senantiasa ingat kepadamu ya Allah dalam setiap waktu dan kesempatan. Wa syukrika, dan agar saya senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Tolong saya ya Allah. Begitu banyak segala yang telah Engkau berikan kepadaku ya Allah. Nah, ini ala dzikrika wa syukrika. Tolong saya untuk menjadi hamba-Mu yang bersyukur ya Allah. Wa husni ibadatik, dan tolong saya ya Allah untuk mempersembahkan ibadah terbaik kepadamu ya Allah. Minta tolong, minta sama Allah.
Bisanya kita melangkah pada maghrib kali ini ke masjid yang kita cintai ini, itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong-sombong kita, ini bukan saya rajin, enak aja. Makanya saya ada di sini ngaji sama Mang Koko. Ngaji saya mah nggak kayak orang-orang, malas. Kasih sakit gigi ya dikit, sama salam kita. Gak usah dikasih badai topan, dikasih hujan aja sedikit aja hujan, saya nggak ke masjid, pada terus terang aja. Maka minta tolong kita sama Allah, wa husni ibadatik, ya Allah tolong saya untuk mempersembahkan ibadah yang terbaik kepadamu. Apalin nih doa ini, udah hafal belum? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Banyak apa Ustaz Mang Yono mau naik haji tahun ini ya, insyaallah ya. Istri banyak doa nanti minta di depan Ka'bah ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, amin ya rabbal. Yang selanjutnya masih sampai jam 9 kan kita ya. An-Nabi Ayyub Al-Ansari qala rajulun inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Dari Abi Ayyub Al-Ansari, beliau mengatakan suatu hari qala rajulun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, seseorang laki-laki mengatakan di samping Rasulullah perkatakan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Yang artinya segala puji bagi Allah, puji yang banyak ya, dengan pujian yang banyak yang baik yang mengandung keberkahan di dalamnya. Dalam riwayat lain ini adalah doa iftitahnya seseorang di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya hamdan thayyiban, alhamdulillahi katsiran, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, Rasulullah dengar orang di sampingnya ngomong seperti ini, berdoa seperti ini. Wah, dia nanya, kemudian Rasulullah bertanya, siapa yang mengucapkan ya, man sahibul kalimah, siapa yang mengucapkan doa yang keren ini? Fasakata, kemudian teman-teman sahabat itu pada diam. Bara'ana hajama minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in karihahu. Takutnya pas ditanya itu nggak ada yang ngaku, takutnya Rasulullah nggak seneng. Makanya pada diem. Man huwa? Siapa? Falam yaqul illa sawaban qala rajulun ana. Enggak lama-lama ditanya lagi, siapa itu? Kemudian ada yang ngaku, saya ya Rasulullah. Arju bihal khair. Ya Allah, tadi saya yang berdoa seperti itu. Saya berharap mendapatkan kebaikan yang banyak dengan perkataan seperti itu. Walladzi nafsi biyadihi, kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, ra'aitu salasata asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yarfa'uha ilallah. Aku melihat ya, malaikat-malaikat yang banyak berlomba-lomba untuk membawa perkataan itu ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadinya takut disalahin, tapi ternyata Rasulullah begitu mendengar kalimat tersebut, orang tersebut mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, Rasulullah itu kan melihat yang tidak bisa kita lihat. Itu tuh malaikat ternyata berebutan membawa kalimat itu untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Allah, ada hambamu yang memuji engkau sedemikian baiknya pujiannya, luar biasa ya. Jadi inna lillahi malaikatan yatufuna fi turki yaltamisuna ahla dzikr. Karena dalam hadis lain ya, dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim,
ada hadis yang mengatakan inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuqi yatamisuna ahla dzikr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai pasukan-pasukan malaikat yang berkeliling di mana-mana, di jalan-jalan, di rumah-rumah, di masjid-masjid, di mushola-mushola, mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat yang tadi berebutan itu bukan malaikat-malaikat yang populer yang misalkan kita kenal, malaikat Jibril, Mikail, bukan, tapi memang malaikat-malaikat yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kitanya malaikat tim pemburu zikir. Ya. Jadi Allah itu punya pasukan malaikat yang kerjaannya memang nyariin mana orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yatamisuna ahla dzikr. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang senantiasa berkeliling di jalan-jalan, dimanapun mereka berada, mencari orang-orang yang berzikir dan seterusnya. Jadi luar biasa. Nah, ini apa lain ya? Kalau kita memuji sesuatu, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya, pendek kok. Ya, kita sama-sama. Saya juga lupa-lupa terus. Ya, belajarlah sama-sama kita. Mengucapkan doa tersebut. Ya, lumayan nih. Tadi Allahumma shayyiban nafi'an. Ya, oleh-oleh pada pagi maghrib ini kita sudah hafal. Cuman kita mantepin lagi. Ternyata benar ada di kitabnya doa tersebut. Ya, bukan cuman ada di TikTok atau di mana-mana, tapi ada di bukunya, diriwayatkan, disusun oleh guru ahli ilmu. Ya, Allahumma shayyiban nafi'an tadi. Ingat itu, Allahumma shayyiban nafi'an. Kemudian apalagi tadi Allahumma a'inni. Ini Rasulullah sangat mencintai Mu'adz bin Jabal, ngajarin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, terus satu lagi tadi apa? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya udah, itu aja dulu. 1 2 3. Nah, ya. Kalau belum hafal juga WA saya. Insya Allah nggak dibalas. Ya pelan-pelan lah, pelan-pelan kita latih ya. Ini terakhir nih, ini juga dalam keseharian kita. Ayo, ini juga hadatsani Anas, sebelum kita tutup, hadatsani Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyadkhulal khala Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'is. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana itu selalu ya. Fil madhi yang bermakna imtirar, selalu. Idza arada ayyadkhulal khala, apabila mau masuk WC, Rasulullah mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba. Bener itu, yang anak-anak kita hafal itu bener, ada riwayatnya. Kalau keluarnya idza kharaja minal khala qala ghufranak. Kalau keluar dari jamban, dari WC, singkat aja ghufranaka. Ya, ghufranaka, ya Allah, semoga engkau mengampuni aku. Maksudnya tuh, kalau tadi aku berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan, tapi begitu keluar ghufranaka. Banyak nih yang dibawa pulang maghrib ini. Ghufranaka artinya semoga engkau mengampuni dosa-dosaku. Kenapa keluar dari WC kok ngomong seperti itu? Jelasin sama para ulama. Kita tuh harus sadar, sesadar-sadarnya, apapun yang kita makan begitu enaknya, harganya mahal, ada sabu haji, ada segala macam, tapi keluarnya ke belakang-belakang juga, dan kita belum sempat bersyukur atas nikmat tersebut, maka ghufranak, ampuni saya ya Allah. Nikmat makan yang begitu banyak yang engkau telah berikan kepadaku, kepada kami semua, kepada aku, yang kita beli segala macam itu harganya dari yang murah sampai yang mahal, terkadang atau seringkali kita belum bisa mensyukurinya sampai keluar dalam bentuk kotoran ya Allah, maka ghufranaka, ampuni saya ya Allah. Tuh kata para ulama ya.
Di balik gufronaka yang singkat itu maknanya. Ya saya kira cukup untuk pada malam hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Kalau kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan datang dari saya, dari kebodohan saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas penyampaian materinya. Jadi sama-sama Ibu kita doakan dalam ibadah sehari-hari, baik doa-doanya tadi pada saat hujan, kemudian pada saat dimasuk setelah mandi, kemudian kita pada saat kita berdoa pun setelah selesai sholat dan dua doa bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ini berdoa bagi kita semua dan dalam rangka kita berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu sekalian, kita akan akhiri ayat ini. Sebelumnya ingin saya sampaikan ucapan terima kasih sekali kepada ibu yang telah mendukung acara ini, yang mensupport Slack dan kita sama-sama nikmati bersama. Semoga jadi keberkahan bagi ibu dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup saja dengan kita bacakan pembenaran dan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Ini nih, udah enak, asam-asam udah.